Apakah sebaiknya selesai sholat tarawih kita langsung pulang dan sholat witir kita kerjakan setelah sholat qiyamul lail, atau tetap kita sholat tarawih lanjut sholat witir kemudian sholat qiyamul lail lanjut dengan witir? Yang benarnya, yang bagusnya, الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warawa ad-Dailami. Ad-Dailami meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan tarkud dunia, tarku meninggalkan dunia. Dunia ini maksudnya kenikmatannya. Dunia semua kan kenikmatan ya. Ya, semua ya, perempuan, jabatan, harta, kendaraan, semua itu dunia dan semuanya kenikmatan. Nah, yang meninggalkan kenikmatan dunia, ya, meninggalkan kenikmatan dunia amaru, lebih pahit minas sibri. As-sibri lain dengan sobru. As-sobru sabar. Kalau as-sibri buah yang paling pahit namanya sibri. Ya, aslan. Ya. Jadi meninggalkan kenikmatan dunia lebih pahit dari buah yang paling pahit. Pahit kan nggak enak. Ya, artinya meninggalkan kenikmatan dunia nggak enak. Karena kita semuanya ini ingin hidup enak. Ya, makan pengen enak, minum pengen enak, tidur semua dah. Ya. Nah, meninggalkan kenikmatan dunia ini susah. Susah nggak? Ya, apalagi yang hartanya banyak. Ya, ditinggalkan kenikmatan susah nggak? Yang nggak punya harta aja pengen hidupnya enak. Ya, berat. Nah. Satu, wa asyaddu, dan lebih tajam min hatmis suyufi, daripada tusukan pedang. Tusukan pedang fisabilillah. Ketika dulu zaman dahulu itu kalau perang kebanyakannya pakai pedang. Ya, pasukan panah nggak banyak. Ya, yang naik kuda nggak banyak. Apalagi onta nggak banyak. Kebanyakan jalan kaki. Ya. Nah, pakai pedang, face to face, berhadapan satu persatu. Kecuali pasukan panah, nah itu baru pasukan elit. Ya, tapi jarang, nggak banyak. Kebanyakan pakai pedang, pakai junnah, ya, penghalang yang kayak tampah gitu. Nah, biasanya ditusuk pakai pedang. Nah, jadi lebih perih lagi daripada tusukan pedang. Fisabilillah. Ya. Kalau orang ditusuk itu kan nggak langsung mati, lain dengan ditembak langsung mati. Kalau pedang ditusuk bisa aja dia sakit dulu, ya, berjam-jam perih. Itu tuh kan sakit tuh, lebih sakit lagi meninggalkan kenikmatan dunia. Ya tuh, ya, ya. Wala yatrukuha ahadun
Dan tidak ada siapapun yang meninggalkan kenikmatan dunia illa kecuali a'tallahu, Allah akan memberikan kepada orang itu yang meninggalkan kenikmatan dunia mithla ma yu'ti asy-syuhada'a, seperti yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Masya Allah, orang mati syahid kan nikmat banget ya. Hidup di kuburannya mendapat kenikmatan. Itu balasannya bagi orang yang meninggalkan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia di sini maksudnya yang melalaikan dia dari beribadah. Tapi kita boleh menikmati nikmat-nikmat yang halal. Nikmati, apalagi orang soleh ya. Nikmati yang halal. Apa itu yang halal? Istri yang halal ya. Nikmati, jangan didomelin aja ya. Ya. Supaya apa? Supaya matanya tidak melihat kepada perempuan yang lain ya. Boleh nggak? Boleh. Bulan Ramadan gimana? Kagak apa-apa emang. Ya. Kata Allah, uhilla lakum lailatas siyami arafatu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu lailatas siyam, malam Ramadan. Arafatu, tidur sama istri. Ya. Halal. Dulunya emang nggak boleh, tapi sekarang udah boleh. Ya. Jadi orang-orang soleh dianjurkan supaya menikmati nikmat-nikmat yang halal. Ya, makan yang halal nikmati. Ya. Minum yang halal nikmati. Ya. Istri nikmati. Pergi piknik nikmati yang halal. Tapi kenikmatan itu tidak melalaikan dia dari beribadah kepada Allah. Yang namanya zuhud, ya kadang-kadang orang salah paham ya. Zuhud itu, takrif zuhud. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Ya. Tapi sebenarnya banyak yang mengatakan zuhud itu adalah orang yang punya harta, tapi dia tidak nikmati berlebih-lebihan. Itu zuhud itu. Hartanya banyak, tapi makannya sedang aja. Cakep nggak tuh? Tapi kalau nggak punya apa-apa, bilang zuhud, itu miskin namanya itu. Ya. Gue lagi zuhud nih, nggak punya duit, lagi zuhud. Coba lu punya duit, lu terbang lah. Zuhud itu punya duit. Duitnya ditaruh di laci. Bukan ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati, ini sayang. Sayang sedekah, sayang infak. Ya. Nah, akhirnya lupa dengan ibadah. Lupa dengan istrinya. Lupa dengan anaknya. Lupa dengan temannya. Lupa dengan majlis taklim. Sebab apa? Alhaakumut takatsur. Lihat dah orang-orang yang hartanya banyak, pasti hidupnya israf, pasti hidupnya berpoya-poya kalau tidak diiringi dengan ajaran Islam. Lihat artis-artis, lihat tuh hidupnya. Ya, nyari duitnya gampang. Ya, sekali tampil bawa acara 200 juta. Coba ngajar begini 200 juta berapa puluh tahun. Ya. Dia cuma sejam doang. Menyanyi satu lagu itu bisa 200 juta satu lagu doang. Bagaimana coba kalau dia nyanyi sehari 5 lagu 1 M. Maka hidupnya itu ratusan juta, duitnya, rumahnya ke istana. Itu jadi artis itu ya. Tapi kalau artisnya yang taat sama Allah, oh cakep dah, bagus banget itu ya. Dia infakkan bangun masjid umpamanya kan,
Nah, jadi umat Islam itu disuruh kejar dunia, disuruh kerja, cari rezeki yang halal sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada orang mengatakan umat Islam jangan kerja, ibadah aja, itu ajaran bohong. Itu bukan ajaran Islam. Karena kita ada perintah aqimus sholata wa atuz zakata. Mengeluarkan zakat itu kan orang yang mampu. Nah kalau semuanya miskin, bagaimana ngeluarin zakatnya? Jadi Islam mengajarkan supaya kita menjadi orang kaya, punya harta banyak, tapi hartanya diinfakkan, disedekahkan, dan dia tidak lalai dengan hartanya. Itu bagus. Tapi kalau harta yang melalaikan, itu yang bahaya. Jadi di sini nih tarkul dunia ini maksudnya meninggalkan dunia yang menyebabkan dia lupa beribadah kepada Allah. Tapi kalau dia tinggalkan dunia dengan sebab dia nggak lupa, dia nggak lupa dengan dunia, nggak lupa dengan ibadah, nggak apa. Jadi ajaran Islam memerintahkan supaya kita bekerja. Ibadah, umpamanya wudhu, sebentar. Wudhu nggak sampai 5 menit. Ajarin orang wudhu, nggak sampai 5 menit. Sholat, nggak sampai 5 menit. Ajarin orang, sebentar. Tapi kalau untuk umpamanya tentara, ya, latihan perang, menggunakan senjata, itu bisa puluhan tahun. Nah kita di mana tentara kita sekarang? Ya? Sampai sekarang masih belajar sholat. Gurunya mati, ngajar lagi, wudhu lagi. Ya? Udah 10 tahun gurunya mati, balik lagi, wudhu lagi. Ya? Wudhu, WC, berak, cebok, itu aja puluhan tahun. Itu kelemahan kita. Ya? Mengapa? Karena diajarinnya tuh ibadah aja. Jangan urusin dunia. Salah. Dunia juga, ibadah juga. Karena kata Allah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Jadi ajaran Islam seimbang. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Tapi di sini nih tarkul dunia maksudnya yang menyebabkan kita lupa dari beribadah kepada Allah. Jadi sulit memang ya, karena kita semua manusia ini hidupnya pengen enak. Semua anak kecil aja hidupnya pengen enak, apalagi bapak nih. Ya. Coba kalau kita menghayal, ada nggak orang yang menghayal lagi jalan ditabrak motor, kakinya patah, baku mak sakit, diamputasi, ada nggak? Ada nggak yang menghayal begitu? Pak Haji Musa, nggak ada kan? Nggak semua menghayal lagi jalan dapat dompet, duit banyak, itu satu contoh. Tabiat manusia semua ingin hidup enak. Tapi hidup enak itu tidak mungkin bisa didapat kecuali harus dengan kerja keras. Coba dengar kisah-kisah orang yang sukses. Semua pasti diawali dengan kesusahan. Kayak puasa kan? Ya, puasa itu berat kan? Berat. Tapi ntar datang waktu berbuka, enak dah. Coba kalau nggak puasa, dengar azan maghrib enak nggak? Orang nggak puasa sama orang puasa, dua-duanya nih duduk bareng, ada teh, ada kopi, dengar azan maghrib. Yang girang yang mana? Yang puasa, yang nggak puasa biasa aja, minum teh. Yang puasa nggak puasa minum teh. Yang lebih nikmat yang mana? Yang puasa, yang nggak puasa biasa aja. Padahal tehnya sama, kopinya sama, rokoknya sama. Mengapa? Karena dia nggak capek, dia nggak capek menahan nafsu, nggak makan, nggak minum, nggak tidur sama bininya, aus,
letih. Tapi ketika datang masanya berbuka, fariha bi fitrihi, digirang dengan berbuka. Itu kata Nabi. Kalau dia meninggal, fariha bi liqa'i rabbih, digirang ketemu dengan Allah. Allah suruh masuk ke dalam surga melalui pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu yang dimasuki khusus hanya oleh orang-orang yang berpuasa. Anak saya namanya Ar-Rayyan. Farhan Fabi Rayyan. Farhan gembira. Dengan selesai puasa Fabi Rayyan, maka masuk ke dalam pintu surga namanya Al-Rayyan. Itu kakeknya yang ngasih nama. Jadi Abdul Qadir ya. Tapi kalau namanya sekarang namanya ditulisin Farhan Fabiroyan, Febrian. Kalau yang nggak tahu, nama Ustaz anaknya Febrian. Padahal Fabiroyan bahasa Arabnya. Ya, tapi kalau disebutin Fabiroyan susah bacanya. Jadi Febrian aja dah. Gitu. Jadi kita jangan buruk sangka. Ya, itu penting tuh. Ya, jangan buruk sangka. Ya, dengan mengatakan kok namanya begitu sih, bukan. Ya, kalau kita nggak tahu, jangan buru-buru nyalain. Ya. Baik. Watarkuha, meninggalkan kenikmatan dunia begitu, meninggalkan kenikmatan dunia bagaimana? Qillatul akli, makan yang sedikit. Coba tuh lihat, ya. Qillatul akli di sini makan yang sedikit. Makan yang sedikit di sini maksudnya jangan dijadikan makan itu hobi. Makan yang sedikit itu maksudnya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau orang mampunya sepiring, ya sepiring. Tapi kalau nggak nempan, 2 piring, gitu. Ya. Ini jadi hobi makan. Ya. Itu. Nah, makanya kata dokter kebanyakan penyakit itu sebab dari makanan. Sebagiannya sebab dari makanan. Sebagiannya lagi sebab dari kegelisahan. Kegelisahan yang ada di hati kita. Makanya orang yang puasa pasti sehat. Karena ada hadis mengatakan sumu tasihhu. Puasalah, pasti kamu sehat. Sehat jasmani, diakui oleh dokter-dokter. Dokter non-muslim mengakui puasa itu menjadikan orang sehat jasmaninya. Tapi kalau dari segi Islam, sehat jasmani dan rohani. Rohani itu mentalnya, ya, mulutnya dijaga, matanya dijaga, kuping, tangan semua dijaga. Itu baru tuh puasa yang bagus itu, ya. Nah, tapi kalau dia tidak puasa dan dia nggak ikutin, maka mulutnya mengucapkan kata yang nggak benar, tangannya menyakiti orang, ya. Jadi cara yang pertama qillatul akli. Imam Nawawi itu meninggal umur di bawah 40 tahun. Tapi karangannya ribuan halaman. Ya, buku-bukunya itu Syarah Sahih Muslim yang besar Al-Adhkar, banyak lah sampai sekarang dibaca. Makannya malam doang, sekali suap doang. Dan itu juga makanan yang dianterin oleh bapaknya. Dia nggak makan makanan pasar. Artinya makanan yang dibikin sendiri oleh orang tuanya. Ya, itu Imam Nawawi. Tapi kalau kita sih ya nggak apa-apa ya makan. Ya, kita bukan Imam Nawawi. Ya, kita nggak bisa ngikutin. Ya. Makan sesuap doang, seminggu mati. Ya. Imam Nawawi lain. Ya. Nah, jadi ini kan kitab tasawuf. Ya, tapi kita syarah tasawuf yang benar. Ya. Kalau baca sendiri anaknya bisa salah paham. Kitab Ihya Ulumuddin itu ibu dari semua buku itu. Ya. Jadi
Bahkan ada yang mengatakan kalau andai kata tidak ada Al-Quran, Ihya Ulumuddin aja udah cukup. Tapi perlu syarah. Justru pentingnya guru menjelaskan itu bagaimana. Jangan sampai kita belajar sendirian, ya, salah paham, dipraktekin dah, ya. Jadi harus ada guru yang menjelaskan. Untuk menjelaskannya ini harus banyak baca buku dari sono. Nah, dicari yang paling bagus. Di sini memang kalau kita ikutin saja, oh berarti nggak boleh makan banyak dong, gitu kan? Qillatul akli, makan yang sedikit itu maksudnya jangan diumbar bahwa makan itu menjadi hobi, tapi itu makan harus makan. Bahkan ya, orang-orang yang habis berzikir, habis zikir kan panas badan kita, nah itu makan banyak nggak apa-apa ya. Makanya habis zikir makan nasi kembuli enak nggak? Mantap banget ya. Makanya kita biasain tuh kalau habis zikir makanannya yang enak, yang bergizi. Ya. Nasi ulam mulu makanannya, ya. Mencret ntar, ya. Nasi kembuli, ya, pakai kambing, ya. Biar segar, ya, biar tambah fisiknya menjadi kuat. Makanya kata Nabi kalau ngasih makan yang mengenyangkan, ngasih makan yang membuat orang kenyang. Bukan makanan kecil-kecil. Habis itu bubar aja lah. Ya. Acaranya 2 jam, penceramahnya 7 orang. Cuma dikasih steak begitu doang, 3 biji kue. Kue unti, kue cincin. Ya. Pulang ke rumah mencet. Ya. Kasih makan. Ya. Ceramahnya tuh 2 aja, 7 orang ceramah. Ngomongnya ngantur selalu kemari. Udah gitu yang dengerin gak dikasih apa-apa. Ya, kasih. Karena apa? Karena ikramud dhaif. Ya, ini hati-hati nih, ya. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hormatilah tamunya. Apalagi tamunya diundang, diumumin supaya datang. Pas datang kagak dihormati. Menghormati tamu bagaimana? Pertama dia datang kasih. Itu sunnah itu. Pertama tamu datang sebelum ngomong apa kasih. Paling tidak air begitu atau makanan. Itu sunnah. Ya. Ini ngobrol kelupaan saking enaknya. Ya. Lihat tuh, ya. Ini kita belajar hadis, ya. Bukan sekedar hafalan. Bagaimana kita memahaminya? Ya. Kata Nabi, menghormati tamunya. Nah ini kita sering bikin acara kan? Ya. Jangan panitia mengatakan, mohon maaf, kami hanya bisa mengundang, tapi tidak bisa menjamu. Loh, kok begitu? Cuma bisa undang loh, nggak bisa menjamu, jangan ngundang. Bagaimana? Loh, pada tamu, wah, cuma bisa ngundang loh. Kalau bisa ngundang, harus siap. Kita kagak ngundang aja, kita harus siap. Saya dulu masih kecil, kalau ada tamu datang, ibu saya suruh beli kacang goreng, ya, buru-buru kita beli itu kacang goreng, kasih kacang goreng. Ya. Ada, ya, dulu kacang goreng dulu, ya, gitu. Jadi siapin, kalau kagak ada kasih air aja dah, gitu, ya. Nah, ini belajar itu perlu salah penjelasannya, yang penting. Ya, kalau habis pada apa? Tapi paham apa kagak, gitu, ya. Baik. Syib'i kenyang, meninggalkan kekenyangan. Maka orang kalau kenyang pasti malas. Coba dah kita sholat tarawih, ya, maghrib makan kenyang, pas mau ruku mau keluar lagi tuh nasi. Untung nggak keluar itu, ya. Saking kenyangnya kagak enak.
nggak enak dah kalau kenyang banget itu, ya. Kalau kekenyangan, ya. Tapi kalau sedang aja enak, cobain lah. Ya, entar habis maghrib makan yang banyak, entar pas giliran ruku lah, lagi orang gemuk begini, ya. Ya. Jadi benar itu, ya. Kenyang itu membuat malas, Jadi tinggalkan kekenyangan. Kalau Nabi cara makannya pas lapar makan, lagi sedang enak-enaknya berhenti. Nah itu yang penting tuh. Jadi ingetin kalau lagi sedang enak berhenti. Bisa nggak? Nggak bisa. Sedang enaknya nambah lagi. Kalau Nabi lagi sedang enaknya makan, Nabi berhenti. Itu kesehatan itu. Karena kalau ditumpuk lagi itu penuh, nggak bisa napas, nggak bisa jalan, otaknya juga udah nggak jalan. Karena kalau ceramah makan dulu, kurang cerdas gitu. Karena kalau makan sebelum ceramah diimpanin makanan, udah nggak cerdas ngomongnya dah, nggak tajam lagi, itu kan udah kenyang. Baik. Wa bughdu sana'i minan nas. Nah, ini yang paling penting. Tidak senang pujian dari manusia. Bughdun itu. Abghadul halal ilallah at-talaq. Bughdun itu tidak demen. Tidak demen pujian dari manusia. Tapi kalau orang memuji, alhamdulillah. Tapi kita di hati jangan bangga, jangan senang. Mengapa? Kalau kita senang lupa diri, apalagi yang masih muda-muda. Ya. Sekarang banyak penceramah yang muda-muda. Ya. Kalau sering dipuji, malah bisa ambruk dia. Jadi nggak ada gairah lagi untuk menambah ilmu. Kenapa? Dia sudah terpedaya dengan pujian. Saya waktu di Jordan itu ujian hafalan Al-Quran. Gurunya yang menguji 4 orang. Setiap ayat surah yang diuji kita bisa jawab. Dicari ayat yang kita nggak bisa. Gurunya tahu. Ketika kita nggak bisa, langsung suruh keluar. Jadi pas kita keluar kita merasa, nggak bisa. Padahal bagi guru kita udah bagus. Yang ditanya yang nggak bisa itu nggak dimasukin. Mengapa? Supaya peserta didik tidak bangga. Kalau semua yang bisa dijawab, ya, terus disuruh keluar, nanti dia bangga. Semua gue jawab, semua. 10 pertanyaan semua gue jawab. Akhirnya udah bangga dia. Tapi kalau 10, 1 saja dia nggak bisa jawab, yang diingat yang mana? Yang atu, gue nggak bisa. Akhirnya dibaca lagi. Ya tuh, ya. Nah, ada orang yang dipuji menjadi semangat. Namanya orangnya oguan namanya. Ada nggak di sini? Orang oguan ada nggak? Di sini apa ya istilahnya? Orang dipuji makin nafsu. Itu namanya orang oguan. Ya. Kayak saweran, ya, saweran dangdut. Ya, Pak Haji ini ngasih 1 juta. Nanti lu ngasih lagi 1 juta, ogoan namanya tuh, ya. Ada nggak tuh gitu, ya? Jadi tidak senang pujian. Mengapa? Karena dia hanya mengabdi, hanya ibadah saja. Orang mau puji, kagak puji, sama. Orang puji biasa aja, orang caci biasa aja, itu, ya. Jadi kalau di satu majelis, kemudian ada ustadz kelupaan nyebut nama kita, jangan kesal. Gue nggak disebut namanya, gue awas lo Ustaz lo ya, gue nggak undang lo ke masjid gue lo. Nah itu namanya senang pujian itu, ya jangan. Ya. Nah, jadi orang mau puji alhamdulillah, ya. Dia kagak tahu, padahal saya kagak bener dipuji-puji, biarin dah. Tapi tetap kita makin semangat dipuji. Itu ngajinya, masya Allah, makin semangat lagi. Gitu. Yang habis dipuji nggak datang lagi, kan bahaya kan tuh, ya hati-hati tuh.
Fa inna man ahabba thana'a minan nas ahabba dunya wa na'imaha. Karena orang yang senang pujian dari manusia berarti dia senang kepada dunia dan kenikmatannya. Apalagi pejabat-pejabat ya, paling anti dikritik, maunya dipuji ngono ya. Bukan pejabat aja, raja-raja zaman dahulu itu kalau ada penyair datang ke istana, dipuji itu amir, dipuji itu raja, langsung dikasih duit 1 karung. Tuh lihat tuh penyair tuh, karena pandai memuji raja. Sekarang kita juga kalau pandai memuji presiden dikasih jabatan. Itu kita puji orang yang benar. Kalau orang zalim jangan dipuji. Ente memuji orang zalim, iman ente hilang. Wa malis zalimina min nasir. Nggak ada yang menolong orang zalim, nggak ada. Jadi ente zalim kalau ente menolong orang zalim, ente memuji orang zalim, ente zalim. Tapi kalau ente nasehatin, jangan berbuat demikian, itu baru bagus. Tapi kalau ente puji-puji, ente zalim, iman ente hilang. Ente demen sama kezaliman bagaimana? Berarti ente demen kan? Ente demen sama orang zalim, ente orang zalim. Tapi kalau kita nggak demen sama orang zalim, itu baru bagus itu. Ya. Jadi kalau kita demen pujian orang, berarti kita senang sama dunia. Wa man sarahu an-na'imu kullan na'imi, barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan, semua kenikmatan, fa ya'da'id dunya, tinggalkanlah dunia. Maksudnya kenikmatannya yang melalaikan kita. Wasana'a minan nas, tinggalkanlah pujian dari manusia. Jadi hidup kita enak. Ya, kalau kita pikirin dunia doang, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, takut jabatan dicopot, ya, udah gelisah. Akhirnya kena gula. Ya, penyakit itu sumbernya dari hati. Fi qulubihim marad. Ingatin tuh, kata Allah tuh, di dalam hati mereka ada penyakit. Semua penyakit sumbernya dalam diri kita. Nah, kalau hati kita nggak tenang, kena gula, kena darah tinggi, kolesterol, asam urat itu kalau lagi gelisah, asam urat naik. Gitu. Tapi kalau lagi dapat duit, baik lagi. Gitu. Tapi kalau asam urat lagi kamu, nah itu lagi payah itu. Nah, jadi orang yang pengen hidupnya enak, tinggalkan itu semua. Artinya hiduplah yang normal. Hiduplah di dalam ajaran Islam. Biasa aja. Jangan mencari-cari pujian dari orang. Akhirnya kita kecewa. Orang nggak puji, kita kecewa. Orang nggak hormatin, kita kecewa. Akhirnya tekanan batin. Lama-lama setahun, 2 tahun, bisa begini kita. Lepas saja, terserah. Ente mau puji silakan, ente mau caci silakan. Yang penting anak istiqomah. Terserah. Pak Haji Madari itu cerita sama saya. Kata Pak Haji Madari karena setiap pulang dari Masjid Al-Khair, ya kadang-kadang almarhum ikut aneh karena mau pulang ke istri muda itu, ikut aneh. Sambil ngomong itu, kata Pak Haji Madari, saya tahu semua orang-orang itu, Ustadz ini, Kiai ini, Habib ini saya tahu. Tapi saya diam aja, gitu. Itu yang bagus tuh kita tahu. Sana begini, sana begini, sana begini. Yang ini meminta amplop mulu, ditahu. Ya. Cuman dia nggak ngomong. Gitu. Cukup dah, ya. Udah. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah. Kita ucapkan terima kasih pada Guru Kita Karam Ustadz Bapak Kiai Haji Ahmad Faizal Asmawi LCMA yang telah memberikan ilmunya dan juga nasihatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya dipersilakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru kita seputar apa saja
ya apa saja terkait dengan kehidupan kita di dunia ini. Biasanya kita selesai sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat witir. Lalu kita ingin melakukan sholat qiyamul lail. Apakah sebaiknya selesai sholat tarawih kita langsung pulang dan sholat witir kita kerjakan setelah sholat qiyamul lail? Atau tetap kita sholat tarawih, lanjut sholat witir, kemudian sholat qiyamul lail, lanjut dengan witir? Yang benarnya, yang bagusnya sholat tarawih dengan witir bersama imam, jangan pulang. Kalau mau qiyamul lail itu sebenarnya bulan Ramadan itu sholat tarawih. Qiyamul lail namanya sholat tarawih. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maksudnya qoma itu sholat tarawih. Bahkan ada yang mengatakan kalau sudah sholat tarawih nggak usah tahajud lagi, gitu. Tapi kalau dia mau tahajud silahkan, tapi tidak witir lagi. Witir hanya satu malam satu kali, ya. Karena ada pemahaman kayak tadi tuh habis sholat tarawih dipulang, alasannya mau sholat tahajud, sholat tarawih. Sholat witir, pulanglah. Kalau ente mau sholat malam, silakan. Tapi nggak usah witir lagi. Kalau ente habis tarawih pulang, terus pas tidur kesiangan, sholat kagak, witir kagak. Mendingan witir aja bersama imam, enak dah. Ya. Ntar kalau ente mau sholat malam, silakan. Nggak usah witir lagi. Enak kan? Udah begitu duduknya, masuknya sop depan, dia berempat itu sop depan. Pas giliran witir dia pulang. Kalau mau pulang juga di belakang sana, yang di depan. Yang di depan mengganggu orang. Di sekelompoknya itu dipulang. Yang lain gak tahu, ikut aja pulang juga lagi. Kenapa jadi begitu? Nih sekarang nih, sholat tarawih dan witir bersama imam. Pulanglah. Andai kata ente sempat sholat qiyamul lail umpamanya, sholat, nggak usah witir lagi. Jelas kan? Ya, enak begitu. Ya. Bolehkah berpuasa sunnah pada pertengahan kedua bulan Sya'ban? Pertengahan kedua maksudnya udah 15 hari gitu ya. Setelah nisfu Sya'ban. Ya. Puasa sunnah mendekati Ramadan gak apa-apa. Ya. Dilarangnya ini maksudnya jangan sampai dia kecapean. Akhirnya Ramadannya kagak gitu. Tapi kalau dia mau puasa, apalagi kodok puasa, ya kagak apa-apa, emang apa? Ya, udah nisfu Sya'ban dia mau puasa, boleh. Orang mau puasa kok dilarang, emang apa? Ya. Jadi kayaknya nih kita kalau udah nisfu Sya'ban, nggak ada ibadah lagi, majelis taklim ditutup, udah nisfu Sya'ban. Segitu seramnya nisfu Sya'ban, sampai ngaji udah nggak ada gairah. Ya. Tapi maksiat masih dikerjain juga. Nggak apa-apa. Mendeket-deketi Ramadan juga nggak apa-apa. Mengapa? Apalagi kebiasaannya puasa sunnah. Gitu. Jadi ada penjelasannya. Andai kata dia biasa puasa sunnah, ya Senin Kamis, atau dia mengkodok puasanya, ya udah besok mau puasa, terakhir nih nanti kodok, kagak apa-apa. Jadi yang kagak boleh itu puasa hari Idul Fitri, nah itu nggak boleh. Ya. 1 Syawal itu haram puasa. Itu hari girang, hari makan, hari minum. Besoknya
ente sedih nggak apa itu ya. Penting hari 1 Syawal itu harus girang, pakai baju baru. Kalau orang girang kan, pakai baju baru, sendal baru, semua baru dah. 1 Syawal. Makan yang paling enak. Apa yang ente doyan? Nasi kembuli, nasi kabus, makan. Ya. Besoknya disunahkan puasa sunnah, ya. Atau puasa ayamut tasyrik. Nah itu haram. Tapi kalau puasa habis bersama ya nggak apa-apa. Nggak ada kaitannya. Ya. Meskipun ada yang bilang nggak boleh, ya. Nggak boleh itu alasannya jangan sampai nanti dia pas masuk Ramadan letih, capek, akhirnya kagak sholat, nggak puasa Ramadan.